Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Edi Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba. Nah, teman-teman, untuk merawat murai batu lomba atau melombakan murai batu lomba, seharusnya kita tahu waktu. Seharusnya juga kita tidak boleh egois ya. Tidak boleh ya untuk terus menggeber murai batu kita untuk terus melombakan. Kita harus tahu batasan, tahu waktu kapan kita harus istirahat. Dan kapan kita kembali melombakan murai batu itu sendiri. Karena jika kita melombakan tanpa tahu aturan, maka murai batu kita lah yang akan nantinya akan rusak. Kita tidak lagi bisa menikmati murai batu kita untuk di masa mendatang. Murai batunya pasti akan cepat rusak. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terjadi, teman-teman. Oleh karena itu, saya kira teman-teman harus menjaga murai batunya agar tidak rusak. Karena kalau murai batunya rusak, teman-teman sendiri nantinya akan kerepotan. Teman-teman sendiri yang akan mengalami kerugian. Saya pastikan itu ya, saya pastikan. Karena murai batu yang rusak itu susah sekali ya untuk dijual dengan harga bagus. Pasti harganya akan jatuh, harganya pasti akan rusak. Nah, oleh karena itu jangan sampai ya murai batu kita rusak, teman-teman ya. Jangan sampai murai batu kita rusak. Oleh karena itu dalam melombakan juga harusnya tahu batasan. Untuk melombakan murai batu idealnya itu 1 bulan sekali ya, jangan lebih. Karena kalau kita melombakan murai batu sebulan bisa 3 kali, itu bisa merusak murai batu kita. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita jaga ya teman-teman, untuk tidak melombakan murai batu yang terlalu rutin. Kita juga harus tahu batasannya, karena impactnya sangat besar sekali ketika murai batu kita terlalu sering dilombakan, maka dampaknya bisa kemana-mana. Bisa nanti harga jualnya hancur, untuk trotolannya ya itu bisa impact ke sana. Kalau murai batu kita sudah kita lombakan terus prestasi akhirnya rusak, maka yang terjadi adalah kalau dijual harganya pasti turun. Kalau ada orang yang menjual murai batu dengan harga yang murah, sedangkan murai batu itu sudah gacor, sudah pernah prestasi, maka untuk harga trotolan selanjutnya akan susah sekali untuk naik. Akan susah sekali untuk naik, dan yang terjadi adalah harga murai batu akan bebas ya, akan semaunya, tak ada nilainya lagi di masa yang akan datang. Jadi untuk melombakan burung murai batu yang terlalu rutin itu dampaknya ke belakang itu sama masa depan hobi itu sendiri. Kalau sudah berdampak negatif seperti itu, maka susah sekali untuk kita mempertahankan dunia kicau. Saran saya untuk melombakan burung murai batu jangan terlalu rutin, cukup sebulan sekali untuk menjaga agar kondisi murai batu kita tetap dalam keadaan yang terbaik. Terus prioritaskan kita untuk selalu juara dalam setiap perlombaan, karena itu kunci. Kalau setiap perlombaan kita bisa juara, maka harga dari murai batu itu sendiri juga tentunya akan baik-baik saja. Nah, dari hal kecil seperti itulah teman-teman, kiranya kita bisa memahami bahwa melombakan burung murai batu yang terlalu rutin itu sebenarnya tidaklah bagus. Ada hal lain lagi, ketika murai batu muda dilombakan juga sangat riskan untuk merusak murai batu.
dan ketika pasar sudah merucut, satu, ekonomi susah, kedua, banyaknya burung murai batu hasil tangkaran, ditambah ada impor yang gila-gilaan, terus ditambah lagi murai batu rusak, ini akan memperparah keadaan. 4 faktor inilah yang akan menunjang dari penangkaran yang asal-asalan, asal breeding, asal jadi ya dijual seharga semaunya, itu juga bisa menjadi salah satu sebab murai batu itu sendiri nanti nilainya akan berkurang. Tidak menutup kemungkinan juga meskipun di atas masih banyak yang harganya bagus-bagus ya, di harga masih atas masih oke, karena memang berkualitas, harganya masih tinggi. Tapi ketika murai batu semakin banyak dan resapan pasarnya ya, meresapnya kurang, itu juga akan mempengaruhi dari perekonomian di dunia perburungan tentunya. Kita harus belajar banyak ya teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi burung murai batu itu kenapa berbeda dengan yang dulu. Meskipun yang sekarang kalau burungnya berkualitas juga masih dihargai dengan nilai yang bagus. Tapi saya rasa hampir semua peternak juga teriak bahwa lambat laun mereka juga akan kesusahan dalam memasarkan murai batunya ya, karena faktor 4 tadi. Ada impor yang terlalu besar, penangkaran yang asal-asalan, terus ditunjang lagi melombakan burung dalam waktu yang dekat yang menyebabkan burung banyak yang rusak. Ketika burung murai batu banyak yang rusak, impactnya juga sangat luar biasa, merembet kemana-mana, yang ada burungnya di pasaran burung-burung rusak dengan full set. Lalu dia akan berdampak negatif pada trotolan. Orang yang harusnya membeli trotolan karena tidak terjangkau membeli burung murai batu dewasa, akhirnya dia membeli burung murai batu dewasa karena harganya terjangkau. Padahal murai dewasa tadi adalah murai yang mungkin sudah tidak bisa dibenahi lagi, murai rusak habis prestasi. Nah, kelihatannya kecil, tapi impactnya ke belakang sangat luar biasa. Dulu orang mengejar trotolan karena mereka tidak sanggup untuk membeli murai batu dewasa, makanya dia di trotolan, karena dewasa mahal ya. Untuk trotolan terjangkau meskipun prosesnya tidaklah mudah. Nah itu ya yang bisa kita petik teman-teman ya, dari ketika kita mempertahankan murai batu kita untuk tidak rusak. Karena kalau sampai murai batu kita rusak sangat berdampak sekali. Itu ya. Kita masuk ke penutup. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.